Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Muna, bisa dipimpin doanya? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Ada yang nggak datang nggak hari ini? Ada, Bu. Siapa aja yang nggak datang? Ade Widya, Bu, sama Siti Nurul Jariah. Kenapa itu nggak datang? Sakit kedua, Bu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, di sini Ibu mau tanya sama anak-anak semua nih. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu pernah nggak ngelihat ombak di tepi pantai? Pernah, Bu. Nah, gimana tuh bentuk ombaknya? Gini Bu, gini. Ya, bergelombang gitu ya, bergulung-gulung gitu ya. Nah, atau anak-anak Ibu pernah nggak ngelihat orang yang berteriak di tepi tebing gitu? Pernah nggak? Nggak pernah. Kami sendiri yang teriak, Bu. Diri sendiri yang teriak. Nah, pernah nggak ada anak Ibu itu bertanya-tanya kenapa sih kok bisa suaranya itu terdengar? Padahal kan kita itu jauh gitu kan ya. Nah, ya kok bisa ya. Nah, jadi fenomena-fenomena ini dia tuh terjadi karena adanya gelombang. Nah, jadi gelombang itu dia nggak hanya ada di air. Nah, gelombang itu dia juga ada di suara gitu. Terus ada di cahaya. Kemudian di dalam teknologi sehari-hari kita ini juga ada gitu. Nah, kira-kira apa sih contoh teknologi yang berkaitan dengan gelombang gitu? Lampu dari apa namanya, fokus. Iya, benar. Nah, kemudian contoh lain itu ada radio gitu kan ya. Nah, jadi dari kasus yang sudah kita ketahui barusan, nah kira-kira udah tergambar nggak? Kira-kira hari ini kita tuh mau belajar tentang apa? Tentang gelombang, Bu. Ya, benar. Nah, jadi di sini, ya benar. Di sini kita mau belajar mengenai pengertian gelombang, kemudian kita tuh mau belajar mengenai jenis-jenis gelombang, kemudian ada karakteristik gelombang mekanik, kemudian di sini ada besaran-besarannya gitu ya. Nah, di sini Ibu punya video animasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini anak-anak bisa lihat dulu videonya. Nah, setelah kita melihat video ini, kita di sini Ibu punya 3 pertanyaan. Nanti yang bisa yang bisa jawab, Ibu kasih nilai plus ya. Di sini anak-anak Ibu bisa lihat dulu untuk videonya. Tapi di pantai sini nggak boleh. Nah, udah cukup ya? Nah, jadi di sini Ibu punya pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama itu, kalau kita melihat ombak di laut, kira-kira apa aja sih hal yang bisa kita amati dari ombak itu? Kira-kira ciri-ciri apa yang menunjukin kalau ombak itu termasuk ke dalam gelombang gitu? Ada yang tahu nggak? Ada, Bu. Ya, silakan Safaratul Muna. Memiliki amplitudo panjang gelombang dan frekuensi. Nah, iya benar yang kayak dikatain sama Muna. Nah, jadi ombak itu dia mempunyai beberapa ciri penting, yaitu kayak yang dibilang Muna tadi, ada amplitudo, kemudian ada panjang gelombang, kemudian ada frekuensi. Nah, amplitudo itu kalau di ombak tadi yang kita lihat itu sebagai tinggi ombaknya. Kemudian kalau untuk panjang gelombangnya itu dia kita bisa lihat dari jarak antara satu ombak ke ombak yang berikutnya. Nah, kalau untuk yang frekuensinya itu kita bisa lihat dari seberapa sering sih ombak itu datang gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, nah pas kita ngelihat ombak, pasti kan kita tuh melihat ada bagian yang paling tinggi dan paling rendah gitu kan ya. Nah, kira-kira apa sih itu namanya? Ada yang tahu nggak?
Ya, silakan Abel. Yang paling tinggi itu namanya puncak, yang paling rendah itu namanya lembah, Bu. Iya, benar. Nah, jadi bagian yang paling tinggi itu kita biasanya sebutnya itu puncak. Nah, untuk yang paling rendah itu kita sebut dia lembah gitu ya. Nah, jadi dua-duanya ini penting. Kenapa? Karena kita tuh mau nunjukin bentuk dari gelombang transversal. Nah, dari situ kita bisa mengetahui tinggi ombak dan panjang gelombangnya juga gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir di sini. Nah, di sini kan kita lihat air laut tuh kan dia kayak cuman naik turun gitu kan ya. Nah, tapi ombaknya itu kan bisa terus maju ke depan gitu ya. Nah, gimana sih cara ombak itu bisa jalan padahal airnya itu nggak ikut pindah gitu? Ada yang tahu nggak untuk pertanyaan yang ini? Nggak ada? Nah, silahkan Buna. Nah, jadi yang jalan itu sebenarnya bukan airnya, tapi energi dari gelombangnya. Kalau airnya itu cuma gerak naik turun di tempat, tapi energi dari ombak itu mengalir ke depan, makanya ombak bisa sampai ke tepi pantai. Iya, benar banget yang dibilang Muna barusan. Nah, kayaknya udah pada paham ya. Belum Ibu jelasin juga kayaknya ini udah paham nih. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu dulu sebelum lebih jauh lagi. Nah, ada yang tahu nggak nih pengertian dari gelombang? Ada yang tahu nggak? Nah, kira-kira apa sih gelombang itu? Ya, Gelombang itu getaran yang merambat, Bu. Nah, iya benar yang dijawab sama Abel. Jadi, gelombang itu adalah getaran yang merambat dari suatu titik melalui suatu titik-titik atau suatu media atau ruang hampa gitu ya. Nah, gelombang ini dia juga membawa energi tanpa memindahkan materi. Nah, kayak kita lihat tuh di gambar di sampingnya. Setitik air menetes ke permukaan air yang tenang, dia itu dapat menimbulkan riak gitu ya. Nah, setelah kita tahu nih pengertian dari gelombang, di sini ada jenis-jenis gelombang. Ada yang tahu nggak jenis-jenis dari gelombang itu? Nah, apa aja? Silakan. Ada gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik. Ya, benar Nabila. Nah, jadi di sini gelombang itu dia dibedakan di sini ada berdasarkan medium perambatannya gitu ya. Nah, jadi gelombang berdasarkan mediumnya ini dia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tadi kayak dibilang Nabila, ya kan? Iya. Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang yang memerlukan medium untuk merambat itu kita sebut dengan gelombang mekanik. Nah, contohnya itu ada gelombang bunyi, gelombang air. Nah, kalau untuk yang gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat itu di sini kita sebut dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya itu ada gelombang cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Nah, jadi gelombang itu nggak hanya berdasarkan medium perambatannya aja. Di sini ada berdasarkan arah getarnya. Di situ ada dua juga. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, kemudian dibedakan lagi menjadi berdasarkan amplitudonya ada dua juga, yaitu di sini ada gelombang berjalan, kemudian ada gelombang stasioner gitu ya. Nah, di sini ada contoh dari jenis-jenis gelombang transversal ya di sini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak pengertian dari gelombang transversal itu sendiri? Bu, gelombang transversal itu Bu merupakan gelombang yang getaran partikelnya itu tegak lurus terhadap arah rambatannya, Bu. Ya, benar Nur Fadila. Nah, dari gambar aja di sini kita udah bisa lihat ya, ini
dari gambar aja kita udah bisa lihat. Nah, arah getarannya itu dia tegak lurus terhadap arah lambatannya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada gelombang longitudinal. Nah, ada yang tahu nggak gelombang longitudinal itu apa? Saya Bu, gelombang yang arah getarannya searah dengan arah lambatnya Bu. Ya, bener Aisyah. Nah, di sini di gambar juga sama kayak tadi, di gambar juga udah jelas ya. Kalau gelombang longitudinal itu dia getarannya sama, searah dengan arah rambatannya gitu. Nah, jadi setelah kita sudah membahas itu, Ibu rasa anak-anak Ibu udah paham semua ya. Di sini Ibu punya lembar kerja. Nah, di sini nanti kita akan bagi 3 kelompok. Untuk kelompoknya kita buat satu kelompok itu 3 orang aja ya. Nah, udah pada pegang ya semua LKPD-nya. Nah, di situ kan ada petunjuk umum dari LKPD ini. Terus kemudian di sini ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator penerapan dari ininya tadi ya kan. Nah, kemudian di situ ada yang tertinggal ya, di situ yang 4 itu adalah tujuan pembelajaran, di situ kosong kan ya. Nah, di sini anak-anak Ibu bisa langsung aja, di sini ada permasalahan-permasalahan yang harus anak-anak Ibu kerjakan. Nah, kira-kira butuh waktu berapa menit nih untuk nyelesain 4 pertanyaan ini? Itu kelamaan. 5 menit cukup ya? 10 menit. Insya Allah Bu. Oke. Jika terbahas pertolongan yang tenang, apa yang dapat kita akhirnya akan membuat gelombang. Demi gelombang. Bisa ya? Getaran yang merata. Jika yang tenang dilempar batu, akan timbul gelombang. Gelombang itu apa? Ya udah, yang menentukan kelompok itu. Bukan kelompok Diskusi kan? tapi kan jika ada yang melemparkan batu, maka terbentuk gelombang. Timbul. Maka akan melihat dan kita akan jadi gelombang. Terdapat puncak dan letupan. Digetarkan bahkan kalian digetarkan untuk dikatakan gelombang.
berbeda pada satuan medium. Ini medium padatannya ini gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Gimana, udah siap? Insya Allah. Kelompok 1 udah siap? Sekali lagi belum. Longitudinal sama transversal. Gimana, udah siap? Untuk kelompok 1 bisa maju untuk mempresentasikan hasilnya. Perwakilan aja. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi pada pertanyaan nomor 1 itu, dari pengamatan gambar ini kami dapatkan bahwa getaran yang merambat melalui suatu medium untuk mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan zat perantaranya secara permanen. Nah, pada pertanyaan kedua ini, berdasarkan sifat fisis gelombang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis gelombang, yaitu berdasarkan arah getarannya. Ada gelombang transioner dan gelombang longitudinal. Berdasarkan amplitudenya getaran, yaitu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang C berdasarkan medium perambatannya, yaitu ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Nah, pada soal nomor 3 ini, dari gambar yang ada di LKPD, puncak gelombang yaitu titik tertinggi pada gelombang, bukit gelombang yaitu lengkungan dari titik A ke C, lembah gelombang yaitu lengkungan dari titik E ke G. Sedangkan panjang satu gelombang yaitu jarak dari titik A ke E atau C ke G. Pada pertanyaan nomor 4, ada 4 besaran gelombang, yaitu frekuensinya yaitu jumlah gelombang, periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang penuh, panjang gelombangnya adalah jarak yang ditempuh dalam satu gelombang, sedangkan cepat rambat gelombang yaitu adalah kecepatan perambatan energi gelombang. Nah, dari kesimpulan dari LKPD kami ini adalah gelombang ini merupakan getaran yang merambat melalui medium tertentu untuk memindahkan energi dan memiliki beberapa besaran utama, yaitu frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Oke, baik. Bagus sekali ya kayak yang udah dipresentasiin sama kelompok 1. Beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 bisa mempresentasikan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pada pertanyaan nomor 1, jika kita lemparkan sebuah batu ke dalam kolam renang yang tenang, apa yang dapat kita amati pada permukaan kolam tersebut? Jika kita melemparkannya, maka batu akan timbullah gelombang. Bila ujung tali kita getarkan, apa yang dapat kita amati pada tali tersebut? Tali yang digetarkan dapat kita lihat gelombang transversal. Nah, pengertian gelombang itu sendiri adalah getaran yang merambat. Pada pertanyaan nomor 2, berdasarkan sifat fisiknya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis gelombang, yaitu berdasarkan arah getarnya terdapat gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berdasarkan amplitudenya terdapat gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Berdasarkan medium perambatannya terdapat gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Pada pertanyaan nomor 3, gambar di atas itu termasuk gelombang transversal. Puncak gelombangnya itu pada titik B dan F, dan bukit gelombangnya itu AB, CD, EF, dan GH. Lembah gelombangnya itu pada D dan H. Panjang satu gelombangnya itu terdapat pada titik ABCDE. Yang keempat, ada pengertian frekuensi itu banyak gelombang tiap detik. Periode itu waktu yang dibutuhkan satu panjang gelombang.
Panjang gelombang itu jarak antara dua puncak, dan cepat rambat gelombang itu kecepatan pada gelombangnya. Kesimpulan dari diskusi kami, gelombang adalah peristiwa perambatan energi yang disebabkan oleh suatu sumber gelombang itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Untuk kelompok 3 yang terakhir bisa mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Dari diskusi kami ini yang dapat kami simpulkan, gelombang itu merupakan rambatan pada satu medium yang terbagi menjadi beberapa jenis, dan beberapa jenis itu ada gelombang longitudinal, transversal, dan ada gelombang mekanik dan elektromagnetik. Nah, kemudian di dalam gelombang ini dipengaruhi oleh beberapa besaran, seperti ada frekuensi yaitu jumlah gelombang yang terjadi, ada periode yaitu waktu yang dibutuhkan satu penuh gelombang, dan panjang gelombang ada yaitu jarak antara dua titik yang sama pada gelombang, dan ada cepat rambat gelombang yaitu kecepatan gelombang melalui medium itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Kan tadi kita udah bahas juga ya, anak-anak ibu juga udah paham semua kelihatannya. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan Abel. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui gelombang itu adalah peristiwa perambatan energi yang disebabkan oleh suatu sumber gelombang itu sendiri. Ya, benar. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Nah, kemudian gelombang transversal itu adalah gelombang yang mana partikelnya itu dia tegak lurus terhadap arah rambatannya. Kemudian gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa Ibu cukupkan saja. Nah, untuk selebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.